Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wow. Beli soldat coming from Bandung ya. Ini kita luar kota nih ya. Ibu dari mana? Bulan? Nah, aku tengah waler sampai yang dari belakang. Dari mana? Halo. Ya? Ada dari Jawa nggak? Jawa Tengah maksudnya? Ayo lah Jawa kayaknya Sarua. Nggak ada ya? Baik. Baik, selamat datang di kota Bandung. Dan saat ini kita lagi naik bus bandros. Tahu bandros ya? Kue bandros, tahu? Pernah makan kue bandros? Ada orang Jakarta? Di Jakarta ada kue pancong ya? Nah, di sini namanya bandros. Bedanya kalau kue pancong manis, kalau bandros asin gurih. Tahu nggak kenapa bandros nggak manis? Yang naik bandros sudah manis-manis teh. Baik, bandros itu singkatan dari Bandung Tour on Bus. Ada kan tulisannya ya di pinggir, di depan. Bandung Tour on Bus disingkat jadi bandros supaya mudah mengingat. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Sahid. Saya dari HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Saya bertugas sebagai pemandu, karena naik bus harus ada yang cerita ya tentang kota Bandung ya, karena banyak orang Bandung sendiri yang belum mengenal kotanya. Nah, kemudian ini Pak Ahmad dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Nah, orang Bekasi nyala ini mulai dari orang Bandung deh. Nah, ini ada Bang Jadul nih, Bapak Ibu dulu namanya Bang Eskom tuh ya, Bang Ekspor Import. Kalau kita bicara ekspor import, itu adalah tempat untuk bongkar muat barang ekspor import. Dan dulu kendaraan kita tuh kuda. Coba ada mobil kan? Nah, ini makanya di belakangnya ada istal kuda nih. Ada kandang kuda yang dilestarikan. Tuh kudanya ada ya, orang saya panggil ya. Kuda. Tuh. Ada kan? Kuda. Ada kuda ya. Ada. Mah yang ada bukan kuda. Kijang ya. Kijang Innova. Di samping istal kuda. Nah, ada juga bekas penjara ya, dibangun di zaman Belanda yang sekarang jadi ruko, dan di dalamnya ada situs bekas penjaranya Bung Karno. Dan kita bisa lihat ada sel nomor 5 dan ada patungnya Bung Karno tuh di dalam. Dia lagi duduk digambarkan sedang menulis pembelaannya yang diberi judul Indonesia Menggugat. Kalau kita buka kamus bahasa Sunda, kampung tempat yang ada kandang kuda disebut Bancai. Makanya jalan ini diberi nama Jalan Bancai. Dan satu-satunya nama Bancai di dunia hanya ada di Bandung. Boleh googling, di tempat lain nggak ada. Ya, di belakang kita ada pasar baru tuh, yang bangunan tinggi ya. Dibangun di zaman Belanda. Kenapa ada kata barunya? Karena ada pasar lama yang dibakar. Ya, dibuat yang baru. Karena yang di pasar ini beberapa etnis, para pedagang, maka Belanda memberi nama aja ini ABC. Nah, sebelum orang Bandung punya merek-merek ABC berkeliaran ya, Bandung sudah ada ABC. ABC itu singkatan dari pedagang Arab, Bumi Putra, sama Cina. Jadi Bandung sudah punya ABC dari dulu. Nah, ini pasar Bandung nih teh. Itu sungai Cikapundung. Ya, sungai yang membelah kota Bandung, yang jika kita ingin cappuccino nggak usah repot-repot, bawa aja gula pasir, nongkrong di pinggir sungai Cikapundung bisa diminum tuh. Airnya udah kayak cappuccino sekarang. Tapi jangan salah, ternyata Cikapundung ini sungai terpanjang di dunia karena lewat Asia Afrika. Bener kan? Bener kan? Iya. Nah, sungai terpanjang dulu airnya bersih teh. Dan ketika kuda-kuda yang di istal kuda kehausan harus diberi minum. Karena saiznya udah jauh jalan dari Jakarta ke Bandung, dari Jogja ke Bandung, capek kan? Lalu mereka berseru, ngajorowok, minta tolong diambilin air. Bahasa Sunda, bantuan cai euy. Jadi Bancai. Karena orang Sunda mah kalau ngomong pasti pakai euy, baheula. Hayu euy, jalan tuh euy. Ari maneh kunaon euy. Tapi ayeuna mah anak-anak muda sekarang euy-nya diganti. Kunaon Kang digantina? Ayo jing. Iya sekarang mah. Kalau jing. Aduh jadi nggak enak aja ya. Harusnya harus disengserikeun orang. Jadi disengserikeun.
Kebayang kalau pakai jing jadi banjing atau bukan bancai. Nah, kenapa tadi bantuan cai jadi bancai? Karena orang Sunda itu punya kirata. Pernah dengar nggak kirata? Dikira-kira nyata. Itu dicalikan yang didudukin tuh orang Sunda nyebutnya kursi. Cokorna di sisi. Ada yang dipancal salilana, dipancal calana, dipancal salilana. Aja anu di layar-layar ame kapuji, erloji. Dulu kan itu pakai rantai kan, zaman main itu kan dipanjang-panjangin nih, biar kepuji ya. Nah, itulah kirata. Termasuk jalan yang kita lewatin. Kalau di Jakarta ada Citayam Fashion Week ya, Mbak yang dari Jakarta. Halo. It's looking something, take a look. Ya, ada Citayam Fashion Week ya. Fashion show, pamer baju di Sebakros kan. Nah, dulu ketika noni Belanda, mereka pakai baju baru dari Paris, mereka juga pamer, Pak, di Bandung sini dulu. Tapi bukan di Sebakros, di trotoar. Di depan sana tuh, mereka hilir mudik. Nih lihat, gue pakai baju baru. Pamer baju bergaya, bahasa Sundanya ngabar raga. Ngabar beritahu raga badan pakai baju. Dari kata ngabar raga jadi beraga. Kirata kan? Nah, jadi ternyata nama itu ada asbabun nuzul ya, ada sebab musababnya. Ya, dan kalau dalam bahasa pendidikan atau ilmiah disebut dengan toponimi. Ya, kalau asal usul ayat suci Al-Quran disebut asbabun nuzul, kalau asal usul nama diberi nama toponimi. Nah, kalau ada buku yang berjudul pakai toponimi, pasti membahas mengenai asal usul nama. Bisa nama kota, nama jalan, nama sungai, nama pohon, nama gunung. Nah, di kita kan ada Gunung Tangkuban Parahu ya. Kenapa? Karena seperti perahu terbalik. Gitu. Itu dalam bahasa toponimi. Nah, ini Braga ini menjadi jantungnya kota Bandung. Dari zaman Belanda sampai sekarang tidak berubah, menjadi tempat hangout generasi muda, dan bahkan orang-orang bule ya kalau datang ke Bandung pasti ke sini karena mereka di sini bisa hangover ya. Di sini orang jual minuman tuh bebas di sini ya. Coba lihat tuh, banyak anak-anak nongkrong gitu ya, dating ya. Hanya sekedar ngobrol sambil ngopi dan sebagainya. Dan saat ini tentu sudah berubah. Ini dulu namanya batik ya. Ini dulu es krim terkenal di zaman Belanda ya, sekarang udah berubah. Kemudian akasum yang karena bangkrut mau dijual nih, ini sudah nggak ada akasumnya. Ini 1930 sudah ada akasum. Lalu 1929 ada toko roti dan kue jadul yang sekarang udah tutup pasti jam 3 di depan tuh. Dari dulu sampai sekarang hanya menjual roti dan kue Belanda ya. Jadi akan jangan nyari odading ya. Terus di sana mah dijualnya kue-kue Belanda kayak bitter atau pecos ya. Nah, dari di depan kita ini ada kopi tai lalat. Bukan berarti minum kopi pakai tai lalat ya. Yang jualnya ini komiker yang bikin komik-komik dan ada tai lalatnya. Kalau saya bicara ini Bandung ini bukan menjual kopi, bukan. Kopi lah kopi ya sama ya, tapi konsep yang mereka jual. Ini lagi booming lihat tuh. Ya. Nanti di depan ada lagi The Grey. Terus tutup Bapak? Iya. Nah itu ownernya ya. Lihat ownernya kayak begitu ya. Padahal duitnya banyak ya. Nah itu udah mau tutup tuh ya. Yang tadi. Dulu namanya Head Snook House, rumah manis. Sekarang jadi sumber hidangan. Nah ini ada The Grey di depan ya. Dulu namanya NP Hallerman. Dan dulu ini di zaman Belanda, ketika Belanda perlu senapan ya sama mesiu, mereka belinya di sini. Depan. Kali ini yang punya jurnalisa, yang ada di YouTuber ya, yang bicara tentang urban legend. Nah, pertama muncul ini dulu, sekarang sudah mulai agak sepi karena ada kopi tai lalat dan ada The Grey nih, yang Hallerman tuh, NP Hallerman. Ini dulu toko senapan, toko mesiu. Dan ini semacam galeri ya, dan dia punya konsep yang berubah-ubah ya. Jadi mereka menjual kayak distro ya, ada barang-barang spesial, termasuk menjual lukisan-lukisan Bandung Tempo dulu dan lukisan kontemporer. Ini ada gedung gas negara, tempat orang Belanda dulu membayar gas negara, dan satu-satunya bangunan di Braga yang masih original ini. Ini belum pernah berubah ya dari dulu. Lihat ukuran pintunya.
Sebab itu ini satu-satunya gedung di Braga yang jadi buruannya Gisel. Tahu Gisel teh? Apa teh? Gisel teh gila selfie. Banyak yang selfie di sana karena bangunannya masih asli, ya. Nah, satu lagi yang masih tetap eksis, ya, jual makanan atau restoran. Dulu yang punya orang Perancis, maka judulnya pakai bahasa Perancis, Maison Bocrayen. Kita lihat sebelah kanan, di sebelah di kacanya ada tulisan 6 jenis makanan Eropa yang dijual waktu itu zaman Belanda. Sekarang udah Indonesian kuliner. Nah ini dia, Maison Bocrayen, ya. Tuh ada tulisannya 6 di bawah tuh. Ada tulisan, ya, glacier. Ada yang tahu glacier apa? Kalau bahasa ilmiahnya geyser atau glacier. Bung Johannes di Alaska. Jadi dulu orang Belanda katanya kalau mau beli es krim nggak bilang beli es krim, Betalen glacier. Betalen itu beli ya. Nanti akan teteh kalau beli es krim di sana masih ada es krimnya. Jangan bilang beli es krim, bilang kayak orang Belanda, Betalen glacier. Nanti gratis, ya nggak bayar. Baik. Di zaman Belanda ini Braga ini pertama kali jalan yang diaspal, dan saya percaya ini jalan pertama kali yang pakai batu, ya. Kenapa ada batunya? Di zaman Perdana Rosada ada rencana Braga ini untuk orang jalan kaki doang, pelestarian. Kayak di Eropa begitulah ya, jadi mobil nggak boleh masuk. Makanya dipasangin batu-batuan. Begitu uji coba seminggu macet di mana-mana. Akhirnya nggak bisa, ternyata Braga tetap harus dilalui mobil. Sayang sekali ya. Kalau misalnya ada itu kita bisa berjaya seperti Eropa, karena Braga itu Eropanya Bandung lah ya. Di depan kita kan lewat ada jembatan kereta api di atas sungai dan di atas jalan. Ketika kereta api lewat di atas kepala kita, orang Belanda nyebutnya viaduk. Via lewat, duk kepala. Di rumah ada handuk. Handuk itu bahasa Belanda. Han itu tangan, duk itu kepala. Jadi kain untuk ngelap tangan dan ngelap kepala. Ya ini atas. Nah kalau tadi ABC itu Arab Universitas, di sana itu tempat kumpulnya copet Bandung deh. ABC juga Akademi Bandung of Copet. Kang Mus, Kang Said di situ kan. Ya. Di Bandung itu ada 3 ABC. Tadi ABC Arab, Unitra, China. Ini Akademi Bandung of Copet. Satu lagi toko emas ABC, laku pisan. Tete pada tersenyum ya. Yang tahu di dalam kebaduan itu ya. Paling laku tuh ABC. Nah ini tempat Bung Karno disidang ya. Ini dulu gedung pengadilan, namanya Landrat dalam bahasa Belanda. Sekarang jadi museum dan diberi judul sama dengan pembelaannya Bung Karno, Indonesia menggugat. Intinya adalah gugatan rakyat Indonesia minta merdeka dari Belanda. Makanya ini jalan sekarang diberi nama Jalan Perintis Kemerdekaan. Karena waktu itu ketika diadili ada wartawan luar negeri yang ikut meliput. Lalu kalau bahasa sekarang itu viral ya. Jadi dunia luar tahu nih kalau kita tuh sudah ingin merdeka. Ya, mungkin cikal bakalnya kemerdekaan itu berawal dari sini. Makanya Perintis Kemerdekaan. Lihat ciri dan buktinya orang Bandung suka nyingkat-nyingkat. Ketika aci dicolok jadi apa teh? Cilok. Aci digoreng, bakso tahu digoreng. Untung nggak basreng. Nah kalau mereka ngajak main ke sini, ngomongnya apa sih gini? Ayo orang ke Balkot. Balkot, padahal balai kota. Nggak pernah kita dengar, yuk orang ke balai kota nggak. Ayo orang ke Balkot kan ya, orang ke Taman Balkot kan. Nah itu ciri khas ya orang Bandung itu atau katakanlah orang Sunda pasti suka nyingkat-nyingkat. Ya. Karena dari tadi Kirata tadi ya, balai kota jadi Balkot. Ya. Nah Baraga itu jadi Braga gitu kan. Bantuan Cai jadi Bantuan. Termasuk makanan kan disingkat semua. Ini kantor wali kota. Dan sebelumnya di tahun 1840-an di sini ada gudang kopi, tempat pengetakan kopi. Karena dulu kita punya seorang kaya raya ya, orang Belanda namanya Meneer Andries de Wilde. Dia jual kopi dengan brand, dengan mereknya Java Preanger. Orang kaya. Nah, gudang kopi, tempat pengetakan kopi, orang Belanda nyebutnya Kopi Vakhuis. Pakai F. Orang Bandung nyebutnya gedung papak. Tadi viaduk ya, viaduk pakai Victory kan, pakai V. Orang Bandung jadi viaduk.
Sebab orang Sunda nggak bisa bilang bener tuh. Ada orang Sunda asli nggak? Orang Sunda asli? Teteh? Sunda asli? Coba nyebat F. Ini biasa. Nah, hari kawarung meser panta. Ayo, ya kan? Kan bilang ada panta. Bisa F terusan kan? Nah, jadi panta. Karena huruf aksara Sunda nggak ada F-nya teh. Hanya P, Hana Caraka, Dapa Sawala, Maga Jayanya, Maga Batangapa, bukan Pak. Nah ini rumah Juragan Kopi dulu nih. Orang Bandung wujudnya rumah villa ya, ada 2 villa kembar, ada air mancurnya, ada tamannya, ada pesanggerahan. Bahkan sekarang ini di belakang rumah utamanya ada fasilitas lapangan tenis. Ini salah satu rumah bekas peninggalan Juragan Kopi. Dan sampai hari ini rumah paling bagus di kota Bandung ini. Siapa yang beruntung tinggal di sana? Sekarang jadi rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Nah, Teteh, kalau mau tinggal di sana ya, anaknya jadi Pangdam. Aminin. Ada yang masih single? Ada jadi mantunya Pangdam. Iya. Wah, ternyata Pangdam nggak lulus, teh. Nggak usah sedih. Jadi gubernur Jawa Barat. Enak loh, rumahnya di Gedung Pakuan kayak istana kan. Ada kolam renangnya, ada tamannya juga, ada air mancurnya juga. Ya. Nah, Paridan kami kan tinggalnya di Pakuan tuh. Hebat tuh kayak istana. Ternyata nggak juga jadi gubernur, nggak usah sedih lagi. Masih ada satu lagi, jadi wali kota. Tadi di seberang kita ada pendopo tuh. Dulu itu kantornya Bupati Bandung. Ketika kantor kabupaten pindah sorean, sekarang jadi rumah dinas wali kota Bandung. Ada kolam renangnya, ada air mancurnya, ada tamannya juga. Bahkan ada 2 lonceng di sana tuh, yang dibangun orang Belanda, tapi ada tulisannya nggak boleh dibunyikan. Jadi itu lonceng nggak pernah berbunyi dari sejak dibangun sampai hari ini. Tapi menurut orang di sana, nih mitos-mitos kadang-kadang suka berbunyi sendiri, katanya gitu ya. Walau alam ya, karena saya juga nggak dengar itu. Sebentar lagi kita akan lewat. Dulu jalan setapak masih ada hutan dan banyak binatang buas. Para petani dari Lembang kalau mereka mau jual palawija ke Bandung nggak berani jalan sendiri-sendiri karena takut binatang buas. Jadi mereka harus rame-rame nih, ngabring begitu ya, rombongan. Makanya di utara sana ada tempat saling menunggu. Saling menunggu bahasa Sundanya padago-dago, ngadagoan. Lamun tinggalin ngajorok, dagoan, dagoan, Jadi nama jalannya jalan dago. Ada asal usulnya. Coba kita lihat di sebelah kanan ada villa berlantai 3, tuh ada warna putih ya. Ada tulisan dengan hitam De Driekler. Ini depan ini nih, persis di belokan ini. De Driekler, tuh. Oh, kelihatan? Driekler. Melihat? Driek artinya 3, kleur artinya warna. Karena dulu ini villa orang Belanda sering berkibar bendera Belanda. Bendera Belanda kan 3 warna, merah, putih, biru. Jadi Driekler, villa 3 warna. Dari kata kleur, warna, orang Sunda jadi ngomongnya clear. Terus teh, kalau naon, ya teh, dari kata kleur. Saya kira di Jawa juga sama, mereka menyebutkan clear ya. Merah, putih, biru. Orang Belanda nyebut warna biru, blau. Orang Sunda jadi bulau. Slang ya. Orang Belanda pengen kelapa muda, nggak bisa manjat, lalu berseru ngajarobok, pakai pistol. Dudegan, jadi naon teh. Kenapa orang Sunda kalau ngomong bahasa Belandanya slang? Karena konon katanya kalau kita mau ngomong itu nggak pernah lihat tulisan, tapi suara yang diterima oleh telinga lewat angin. Jadi cek orang Sunda mah sadenge-dengena. Makanya ada istilah celilen tahun. Pernah dengar nggak? Ya, mana emang celilen tahun, terus sadenge-dengena. Ya. Ada bangunan ditulisnya GB, tapi G orang Belanda dibacanya H. Kayak gratis itu bahasa Belanda teh. Tapi orang Belanda nyebutnya haratis. Makanya orang Sunda jadi haratis. Ya. Iya dari kata haratis. Nah, ditulisnya GB, tapi orang Belanda nyebutnya Gouvernementsbedrijven. Kakek saya kalau ngajak main dulu masih kecil, ayo urang ulin KHB. Padahal tulisannya GB.
karena di orang bacanya Hubernen Bedrijven, kedengarannya kayak H kan, jadi Hede. Apa itu artinya? Gedung pemerintahan. Di awal abad 20 ada rencana perpindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung di zaman Belanda nih. Alasannya tentu bukan kayak sekarang macet sama banjir, bukan. Dulu itu karena banyak bayi-bayi Belanda meninggal karena malaria dan diare. Dan waktu itu udara kota Bandung itu cocok bagi orang Belanda. Karena di awal abad 20 suhu kota Bandung itu berkisar sekitar 18 derajat. Sama dengan musim panas di Paris. Makanya ada sebutan Bandung Paris Pak Java, karena udaranya cocok bagi orang Belanda. Banyak orang Belanda pindah ke Bandung. Bandung berkembang ke utara sini. Lalu direncanakan ibu kota mau dipindahin. Dibangunlah gedung pemerintahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Hubernen Bedrijven. Karena susah ngomongnya dan kata hebe ini mulai hilang, maka di zaman Pak gubernur kita waktu itu, siapa ya, saya lupa. Lalu karena di atas atapnya itu ada penangkal petir yang bentuknya kayak sate, jadi orang Bandung disebutnya gedung sate. Padahal itu gedung pemerintahan direncanakannya. Cuman karena nggak selesai, nggak jadi, dan waktu itu Jepang baru datang, Belandanya keburu bangkrut, akhirnya ibu kota tetap nggak pindah. Ibu kota masih tetap ada di Jakarta. Kemudian orang Bandung sedih nggak jadi ibu kota negara? Enggak, malah kita bersyukur. Ketika di tahun 55 ada konferensi Asia Afrika, maka sekarang seluruh dunia tahu Bandung ini jadi ibu kota Asia Afrika. Ada orang Bandung nggak? Ada orang Bandung asli? Nggak ada. Orang Bandung harus bangga punya gedung sate, ya. Dan orang Bandung harus bangga jadi ibu kota Asia Afrika kok. Makanya kita mah EGP mau dipindahin kemana-mana juga terserah. Hah? Nah, sore-sore demo. Oh, demo masak, Pak. Sayang Bapak Ibu, kita tidak bisa lewat depan karena ada demo, ya. Jadi kita tidak bisa melihat gedung sate dari depannya, ya. Nah, tadi apa itu gedung sate itu di atas? Itu tuh penangkal petir, ya. Dan kalau kita perhatikan bingung itu sate sapi, sate ayam, mau sate kambing. Ada yang tahu nggak sate apa kira-kira? Soalnya satenya bulat-bulat, ya. Nah, untungnya ini gedung dibangun di tahun 1920. Waktu itu yang populer, yang ditusukin lidi baru sate. Jadilah disebut gedung sate. Saya yakin kalau dibangun sekarang pasti jadi gedung cilok. Demo. Ya, ada demo, jadi kita nggak boleh lewat. Ya, jadi kita lewat belakangnya aja ya. Nah, dan ketika itu dimulai dibangun di 1920, harus berhenti 4 tahun kemudian 1924 karena Belanda bangkrut waktu itu gara-gara Perang Dunia Pertama. Makanya bangunan yang ini beda nih bentuk arsitekturnya. Ini dibangun di era Presiden Soeharto 1980 kan. Kalau kita bandingkan dengan bangunannya yang asli, sangat beda jauh. Kalau kita lihat bangunan aslinya itu ada 4 ornamen, ya, yang menggambarkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Di gedung sate itu ada simbol agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, dan agama Islam. Nah, kalau kita lihat tuh di bawahnya tuh ada lengkungan, itu ada kubahnya. Itu masjid, ya. Pilar-pilarnya teruna ini kaca patrinya nih. Kalau kita lihat kaca patrinya itu diambil dari gereja. Kalau sate beneran yang ini, orang menuju sate jando. Sate jando. Kadang-kadang suka ngantri, ya. Tuh lihat deh. Itu pilar, ya, sama kaca patrinya itu diambil dari di sana ada tempel, ya, ada semacam pemujaan Dewi Aphrodite, ya. Kaca patrinya itu yang suka dipakai di gereja-gereja di Eropa. Itu simbol agama Kristen. Sama pilarnya kan itu dari kerajaan-kerajaan di Eropa. Lalu langit-langitnya itu diukir dari kayu. Itu candi Bentar terbalik. Candi Bentar itu candi cikal bakalnya Prambanan. Jadi itu Hindu, ya. Nah, kalau itu sate tadi digabung atap 3, lalu kita putar, ya, 180 jatuh. Jadi sebagai bunga teratai, bunga lotus, simbol agama Buddha. Saya dari belakang nggak begitu jelas, kalau dari depan jelas banget, ya. Jadi di gedung sate ini ada
simbol agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu, dan agama Islam. Ini gedung terindah di seluruh Indonesia dan sekarang jadi ikonnya kota Bandung dan jadi landmarknya Jawa Barat. Karena ibu kota nggak jadi, maka gedung ini sekarang jadi kantornya Gubernur Jawa Barat. Dan sekarang ada museumnya, Kang Tete. Kalau sempat boleh datang ya, masuk pintu masuk dari sebelah sana itu. Dan itu tiketnya murah, cuma 5.000. Dan bentuk museumnya museum modern ya. Jadi jangan berpikir kayak museum di film-film tuh, sangat fiksionen gitu, enggak. Ya udah pakai laser, udah pakai lightingnya bagus lah, pokoknya bagus. Nah, maksudnya dari situ kalau mau ke museum, tinggal ngomong aja ke security mau ke museum, nanti diizinkan. Nah, lalu karena Bandung ini dibangun oleh orang Belanda, dulu Bandung itu bukan kota, KKP. Bandung itu dulu danau besar, ya, Situhiang. Ya, kenapa? Karena ketika itu ada gunung yang namanya Gunung Sunda, waktu meletus, laharnya turun ke Bandung, dan Bandung itu kan dikelilingi gunung nih, jadi seperti baskom ya. Nah, silahnya turun ke Bandung, lalu ngabendung Sungai Citarum atau membendung Sungai Citarum. Jadi bendungan, dari kata ngabendung bendungan, jadi nama kota kita Bandung. Ada yang masih ingat nggak waktu saya sekolah sama Milea? Saya Dilan. Ini waktu saya tawuran kan di sini. Pada ketawa nggak percaya ya. Nih, saya tawuran di sini nih, Teh. Di sini saya tawuran. Iya, Pak. Waktu mogok saya motor nganterin Mila, mogok didorong ke Milea, kan dia keluar dari situ tuh. Gara-gara motor saya mogok, Milea minta putus, ya udah saya putusin aja. Dilan macet. Nah, ini jalan Citarum nih, yang tadi ke Bendung tadi sama lahar ya. Ini sungai terbesar dan terpanjang di kota Bandung. Dan semua jalan di belakang gedung sate ini itu nama-nama sungai semuanya. Uniknya nama sungai di Bandung itu di Jawa itu pasti pakai ci. Nggak ada nama sungai yang apa ci, nggak kaci. Ci itu cai, air, tapi karena disingkat jadi ci. Nah, itu ada Taman Citarum, atau dulu namanya Citarum Plain. Dulu ada monumen namanya Nirom, singkatan dari Nederland Indische Radio Omroep Maskapai. Di tahun 1916, orang Belanda di kota Bandung bisa bertelepon dengan keluarganya di Eropa, nirkabel, nggak pakai kabel, menggunakan frekuensi radio. Kayak orari lah ya, tapi tingkat benua. Makanya antenanya itu dari Gunung Puntang sampai ke Gunung Haruman, Garut. Bayangin dari Pangalengan ke Garut, membentang. Walaupun sekarang udah nggak ada, sisanya sedikit pun ya. Nah, sayangnya monumennya ada patung pemuda lagi bertelepon, telanjang dada, telanjang pantat. Jadi dibongkar. Kalau penasaran bisa tanya Mbak Googling ya. Mbak googling aja. Tulis aja Radio Nirom Bandung atau Citarum Plain. Nanti akan muncul lagi. Monumen dua pemuda lagi bertelepon di sebelah lingkaran bola dunia. Ternyata kita keliling Indonesia ya. Barusan nyebrang Rio ada di Lombok sekarang. Orang Bandung mah nggak usah kaya-kaya mau jadi sultan. 17.000 jadi sultan. Itu dia. Iya, nggak usah kaya, punya 17.000 jadi sultan. Iya kan? Tapi keluar jadi rakyat deh. Di depan ada tenda biru tuh teh, yang udah mulai kusem ya. Itu ada tukang cuimi. Tapi orang Bandung nyebutnya mie ganteng. Kenapa? Karena yang jualnya mirip Ariel Noah. Nanti lihat ya. Tadi pakai kaos birunya Pak. Sugan terganti, kadang-kadang sok salin sih akan tuh. Nah, kalau kita lihat, mudah-mudahan masih bajunya sama ya. Lihat, ada yang biru tuh. Yang itu Ariel Noah tuh, lihat. Ariel Noah. Dan kebanyakan yang beli ke sana tuh ibu-ibu. Iya. Soalnya itu kan gazebo. Gazebo. Tahu nggak gazebo? Ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Gabungan sepak Indonesia Bandung Barat ya. Nah, ini ada Lomi dan ini ada tempat spesial untuk kaum perempuan yang mau glowing ya. Nah, Bapak Ibu akan PT kamu glowingan ke situ ya. Ada cerita teh, seminggu sebelum lebaran kemarin ada suami istri masuk ke dalam. Begitu keluar, istrinya glowing, suaminya gering teh. Kenapa gering teh? Itu mahal. Jadi yang gering namanya dompetnya ya. Kalau dompetnya gering jangan ke rumah sakit ya, ke rumah ATM. Kita ada di Aceh,
Konon dulu aldi Belanda rebus kentang gendong bayi, bayinya kejebur ke rebusan kentang, jadi ada rumah berhantu, rumah kentang. Pernah dengar? Nah, dulu katanya kalau kita lewat sini bau kentang direbus. Sekarang tiap hari bau kentang goreng, karena hantunya lagi bikin perkedel ya. Tuh, udah jadi restoran tuh. Nah, tuh. Udah jadi restoran, ini rumah kentang. Tuh kan ada hantu di dalam, lihat hantu lagi goreng kentang tuh. Itu lihat. Nah, kalau mau jadi pangdam di sini sekolahnya ya, kalau di kelas. Tapi zaman Belanda ini namanya Jarbus. Ada tulisan tuh Jarbus. Di atasnya ada 3 pemuda tidak pakai celana tuh di atas. Tuh paling atas sekali. Itu torso namanya. Kalau di Roma ada Atlas ya, yang manggul bola dunia. Atlas, telanjang bulat kan. Ini juga telanjang bulat. Tapi 3, makanya cinta torso. Jarbus itu bahasa Belanda, artinya pameran tahunan. Jadi ini dulu gedung tempat pameran tahunan orang-orang Belanda. Ketika itu ada seorang penyanyi keroncong cantik, suaranya bagus, namanya Elis Duraida. Ismail Marzuki jatuh cinta sama Elis, maka tercipta lagu legend bagi orang Bandung yang berjudul Panon Hidden. Tahu lagunya? Nah, ini lagu legend. Apanya teh? Di situ teh itu lagunya tercipta. Ya. Nih, kita lihat di sebelah kiri. Kalau kita ke Semarang ada Lawang Sewu. Kita punya jendela 1000. Lihat teh. Percaya 1000. Kalau nggak percaya saya suruh ngitung capek loh. Bilang aja percaya. Soalnya kita kayak dibohongin, ternyata apa? Lawang Sewu itu hanya 249. Makanya saya ini mengatakan ini apa jendela 1000. Bandung mah nggak kalah teh sama Semarang. Semarang punya pintunya, kita punya jendelanya. Di Semarang ada kota lama. Kota lama. Kurang ya boga Dayakolot. Sama kan kota lama kan? Di Jakarta kota tua ya. Kota tua kan. Kalau Bandung tuh Dayakolot, sama kota lama. Di Semarang ada Simpang 5. Bandung juga ada. Tapi lucunya orang Bandung tanya si Teteh. Siakan. Kalau ngajak ke Simpang 5 gini ngomongnya, ayo orang Kaparapatan 5. Ayo ngaku. Iya kan? Tuh seri. Iya kan teh? Udah tahu simpangnya 5 Parapatan. Bahkan ayo naik angkot kan. Kiri di Parapatan. Tahunya teh pertigaan. Orang Bandung mah lucunya, pertigaan disebut Parapatan, Simpang 5 juga Parapatan. Terus kenapa sih angka 123-nya nggak pernah disebut? Ada yang tahu nggak? 123-nya karena nggak disebut-sebut. Ada yang tahu? Karena 123 masih dicoba-coba. Halo, 123 percobaan. 123 percobaan. Jadi nggak usah angka 4 sekalian. Sama. Kita ada di Sumatera dan ini ada sekolah pertama yang dibangun di zaman Belanda di tahun 1913. Dulu namanya Mulo, sekarang jadi SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5. Nah, ini yang hijaunya SMP Negeri 2. Kita lihat sebelah kiri itu baru pada keluar tuh anak-anak sekolah. Ini sekolah favorit ya Kang Teteh. Ya. Kenapa? Karena dari sini banyak tokoh dan artis terkenal. Di antaranya Pak Ridwan Kamil, alumni SMP 2. Almarhum Bapak B.J. Habibie, SMP 5. Siapa selebritisnya? Ada Ana Matovani, ada Syam Bimbo, ada Iwan Fals, ada Raffi Ahmad, ada Arman Maulana, dan bekas pacar saya Raisa. Kalau di Sunda mah Raisa. Oh Pak, siapa itu? Ayo tebak-tebakan, dari kiri apa dari kanan? Yang benar suruh, boleh ada hadiah. Turun di sini kita tinggalin. Siapa yang belum pernah naik kereta api? Ayo ngacung. Akang Teteh, kereta sekarang dengan dulu beda banget. Sekarang mah keretanya bagus, ekonomi aja duduk semua, ada untuk chargernya, ada chargingnya, lalu ada air conditionnya. Nggak ada tukang jualan, nggak cepet udah bagus. Beda dengan kereta api dulu. Bahkan ketika itu PJK hampir bangkrut. Gara-garanya tuh nggak? Gara-gara lagu. Yuk kita lagu naik kereta api yuk.
Ayo nyanyi. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut. Nyanyi. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma ke Malayar. Naik ke Bandung kumaha. Ya, makanya ganti ya sama guru, bilangin ada guru nggak di sini? Ganti harus bayar. Ya, si Tete ini akan sendiri. Kayaknya masih guru ya. Guru sanes? Oh sanes, ayo mana itu guru? Ternyata ya tehnya. Watos ketika guru, gentos, bayar gitu, aduh Surabaya. Coba, gara-gara lagu kan, LPG warna hijau, anu sering meledaknya, gara-gara balonku. Meletus balon hijau, dar. Udah teh nu hideung atuh, nu meletusnya, iya mah hijau. Dan ternyata kita juga dibohongin teh sama lagu. Yuk kita nyanyi bintang kecil. 1, 2, 3 ayo. Bintang kecil di langit yang biru. Bintang teh keluarnya malam. Langit nanti biru hidung. Ganti di langit yang tinggi. Jangan ketawa. Bilang sama guru ya. Oh bintang. Oh that's good name. You like star ya. Harus jadi superstar, oke? Harus jadi superstar. Superstar itu bukan hanya artis aktor ya. Jadi jenderal yang sukses, jadi pebisnis yang sukses itu superstar. Mudah-mudahan jadi presiden. Ya, halo namanya udah bintang loh, hati-hati. Tapi jangan sampai jatuh bintangnya. Bapak Ibu masih ingat nggak waktu Persib pernah jadi juara PSSI 3 kali berturut-turut? Gara-garanya ada Ajas Sujajat, striker terkenal. Lalu ada playmakernya itu Jajang Nurjaman yang sekarang jadi pelatih. Lalu backnya itu Robi Darwis. Ada yang ngasih zaman itu ya. Nah, karena kita waktu itu pernah menjadi 3 kali, sebagai bentuk apresiasi, pada Darwasara bikin patung Ajat. Nih, ini patungnya Ajat, Kang. Posisi sedang mau menendang bola. Ya, 12 pas nih. Depannya persis itu rumah Kapolda Jabar. Makanya satu-satunya perempatan yang tidak boleh ada polisi di sini. Kalian tahu nggak kenapa? Mun aya polisi, bahaya teh. Waktu ada motor, mau di stop ke polisi kan dia peluh, prit, aja pikir suruh ditendang bolanya. Coba lah menit aja kita bola, rumah Kapolda hancur. Sorry ya, saya banyak bodor ya. Tapi sejak COVID-19 memang saya guiding saya tuh saya bikin banyak humor ya. Insya Allah pikir saya baik. Saya ingin yang naik badut bahagia. Setuju? Karena katanya bahagia itu setengah dari sehat ya. Takut, sedih, setengah dari sakit. Makanya Rasulullah bersabda, senyum itu ibadah. Ya kan kenapa? Supaya orang lain bahagia juga. Dan ketika kita berbahagia, metabolisme tubuh kita mengeluarkan hormon endorfin. Itu teh vaksin yang akan meningkatkan antibodi kita. Jadi ternyata untuk sehat itu mudah dan murah, senyum. Setuju kalau hari ini senyum-senyum ya. Tapi jangan senyum-senyum sendirian, masuk rumah sakit jiwa malah. Nah ini ada Hotel Grand Preanger. Ini hotel tertua kedua setelah Sapoyoman. Dibangun di zaman Belanda. Orang Belanda lidahnya nggak bisa disebut priangan teh. Mereka disebut priangan itu Preanger. Makanya kopinya dijual dengan Java Preanger, padahal Jawa Priangan kan. Lalu petaninya mereka nyebut Preanger Planter. Korannya Preanger Bode itu ya. Itu koran zaman Belanda. Nah, jadi mereka menyebut Preangan itu Preanger. Jadi ini hotel Priangan sebetulnya. Priangan itu kependekan dari Parahyangan. Bahasa Sanskerta, tempat bersemayamnya dewa dan dewi. Tatar Jawa Barat ini disebut dengan Tatar Parahyangan. Makanya jangan heran. Dari Liskarasep orang Sunda turunan dewa dan dewi. So, Asep Sedunia orang mana? Ada orang Jawa Barat. Iya kan? Asep Sedunia, ayak itu dari Sumatera, nah, dari Sunda. Untung nate dewa dewinya bukan yang dulu di Taman Maluku. Dulu mah hari siangnya dewa, hari betingnya dewi. Ketemu laki-laki bertulang lunak ya. Oke. Baik, sebentar lagi kita akan lewat jalan terpanjang di dunia, Asia Afrika. Hebat Bandung mah, jalannya paling panjang, sungainya paling panjang. Tapi ternyata di Bandung rumah sakit yang paling kecil di dunia. Ada yang tahu? Ada yang tahu rumah sakit paling kecil? Jalan Veteran,
Rumah sakit bungsu paling kecil kan. Dia akan ketawa. Terletik kan bungsu ya. Kita lihat sebelah kanan, ini ada Sungwos, ya zaman bala ada yang berambut gondrong. Itu Gubernur Jenderal Herman Willem Dandos. Ketika jalan raya pos selesai, dikontrol sama beliau ini, daya kontrol pakai tongkat, tongkatnya di tanah jadi titik nol Bandung. Itu BDG bukan Bedegong, bukan Budugan, itu Bandung. Di bawahnya ada CLN PDL ya, bukan celana PDL. Cileunyi Padalarang. Dari sini jaraknya 18 km sama. Ini tengah-tengahnya kota Bandung. Sambil berdiri terus dia ngomong, usahakan ya, kalau saya balik lagi ke sini, di sini sudah terbangun sebuah kota. Karena Bandung itu daya kolot Pak. Infrastruktur kita tuh sampan dari sungai, ya kan? Ketika ada kuda dan jalan raya disuruh pindah kantornya. Kamu harus pindah ke jalan raya pos. Makanya sekarang kantornya di Pendopo dekat alun-alun. Karena infrastrukturnya berubah. Ya. Kapan itu? Tanggal 25 September 1810. Makanya hari jadi Kota Bandung selalu diperingati setiap tanggal 25 September. Ini Gedung Merdeka, tempat konferensi Asia Afrika. Di zaman Belanda ini gedung diberi nama Concordia. Kalau dulu yang hura-hura di sini orang Belanda, karena sudah merdeka, sekarang pocong yang hura-hura. Itu lihat pocong berhura-hura. Dagat geus merdeka. Alas ya. Jurigna keluar deui. Pocongnya galeris namanya. Ayo pocong galeris gini kan ternyata. Gara-gara pocong di Bandung berani keluar siang-siang, sekarang di hampir di semua kota besar Indonesia udah ada pocongnya. Tahu nggak teh kenapa pocong di Bandung berani keluar siang-siang? Ayo. Tahu nggak teh? Aduh siap lewas. Kenapa pocong di Bandung berani keluar siang-siang? Karena pocong di Bandung sudah nggak takut ayat kursi teh. Mereka cuma takut 3 hal. Hujan, Satpol PP, dan takut ketemu mantan. Karena kita mau pulang, jadi kita nggak berhenti di shelter ya, kita akan berhenti di sini, Bapak Ibu. Terima kasih sudah naik bandros, senang naik bandros. Terima kasih, dan nanti kalau turun periksa kembali barang bawaannya ya. Jangan ada yang berpisah. Karena tadi saya buka dengan salam, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau kalian tinggal nyebrang aja ya. Kita akan berhenti di sini. Tolong diperiksa barang bawaannya ya teh, yang teteh.